16 ayat 19 hingga yang ke-40. Di sini kita akan belajar bagaimana Paulus dan Silas ada di dalam tahanan di Filipi. Apa yang mereka hadapi dalam kehidupan, tetapi apa yang mereka miliki. Ingat, ini harus kita bedakan. Apa yang kita hadapi hari ini dan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Ya. Yang kita hadapi dan yang kita miliki. Kalau kita belum punya apa-apa di dalam hidup, apa yang kita hadapi di sana? Apakah keadaan kita baik ataukah tidak baik? Filipi Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 hingga yang ke-40. Kita baca bersama-sama. Saya baca yang kancil dan Bapak Ibu baca yang ke-6 hingga yang ke-40 dalam keadaan kita duduk dan merenungkan sambil baca dan merenung ayat yang kita baca. Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan silan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap penguasa kota itu, berkata mereka, katanya, orang-orang ini menuju ke kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sedang sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang-orang lalu pesta pada itu menghilangkan pakaian dari tubuh mereka dan mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan menunggu kaki mereka dalam tangan musuh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah kembali sehingga selisih penjara itu koyak, dan seketika itu bisa bermutu dan terlepaslah mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakalah dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengangkat mereka berdua sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku berbuat supaya selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya. Lalu mereka memberitakan kebenaran kepada dan ada di rumah itu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumah dan memakan makanan mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia ada di rumahnya dalam percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, berkata, pembesar-pembesar kota itu menyuruh melepaskan. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili,
mereka telah mendaratkan warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada penduduk kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan kota itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara dan mengingatkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan, di mana kita baca hari ini, Paulus dan Silas mereka ada dalam tahanan dengan sebuah persoalan yang mereka lakukan, yaitu mereka memberitakan Injil dan agama orang Yahudi, supaya mereka tangkap dan masukkan kedua rasul dalam penjara. Bapak Ibu, dari konteks yang kita bicara hari ini adalah hal yang penting kita lihat apa yang kita miliki dan apa yang kita hadapi hari ini. Ini yang harus kita belajar. Apa yang kita miliki, bukan uang, bukan pekerjaan, bukan keluarga, bukan anak atau istri atau suami, bukan rumah, bukan sebidang tanah yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki hari ini. Barang apa yang kita miliki? Apakah barang yang binasa atau barang yang kekal, yang tidak dapat binasa? Kalau kita sudah memiliki dan hidup kita pasti aman-aman saja, apa yang kita hadapi sekarang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari konteks ini, tema dalam nats yang kita baca, kepala penjara di Filipi. Saya berikan tema dari bagian ini adalah pemeliharaan Tuhan dalam tantangan. Pemeliharaan Tuhan, pengawalan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap tantangan-tantangan yang kita hadapi, seperti Paulus dan Silas. Bagaimana Allah membiarkan mereka atau Allah pelihara, sekalipun mereka di dalam tahanan dan kakinya dibajukan, tetapi Allah pelihara mereka seolah-olah mereka ada di luar, bukan di dalam tahanan. Hanya siapa yang mereka miliki? Hanya Tuhan yang kuasa itu yang mereka miliki. Sehingga sekalipun ada dalam tahanan, tetapi hidup mereka sepertinya ada di alam bebas, bukan dalam tahanan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan dalam tantangan. Siapakah yang Tuhan pelihara? Nah, itu pertanyaan. Siapakah yang Tuhan pelihara? Apakah semua orang? Ataukah hanya orang-orang yang khusus, yang mereka yang hidup di dalam Tuhan, ataukah mereka yang ada di luar Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 hal penting yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 dan 19 hingga yang ke-40 yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama, dari ayat yang ke-19 hingga ayat 24. Allah pelihara, Allah menolong, Allah menuntun, memberkati dan melindungi orang-orang yang mengalahkan kuasa gelap. Dari situ, siapakah yang akan mengalahkan kuasa gelap? Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1, di situ dia jelaskan bahwa orang-orang yang mengalahkan kuasa gelap adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah. Mereka yang mengalahkan kuasa gelap adalah mereka yang lahir dari Allah. Mereka yang mengalahkan kuasa gelap adalah mereka yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Allah. Dan mereka mampu mengalahkan kuasa gelap. Di sini kita lihat Paulus dan Silas, dari ayat sebelumnya dijelaskan, dari ayat 19 itu kita lihat
ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap. Dari mana? Ada seorang perempuan yang selalu dia mengadakan, yaitu ayat sebelumnya dijelaskan itu. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Pada suatu kali kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenuh. Seorang perempuan yang dia selalu melakukan tenuh atau menipu orang. Dan dia punya hamba-hamba perempuan itu banyak. Jadi orang yang punya masalah itu di sana mereka panggil dan bawa kepada perempuan itu yang tenuh itu, dan dia kasih arahan. Oh, kau punya masalah itu sudah hilang. Setelah itu hamba-hamba perempuan yang bawa orang itu mereka mendapatkan uang. Ya. Mereka mendapatkan uang. Dan pada saat ibadah itu Paulus dan Silas hadir di situ, dan mereka melihat bahwa seorang itu melakukan hal itu, seorang perempuan yang melakukan roh tenuh itu. Dan Paulus masuk di situ dan dia mengajar dia untuk bertobat, dan pada saat itu perempuan itu dia bertobat dan percaya Yesus. Sehingga mereka yang mendapatkan penghasilan itu mereka mengadukan dia ke penjara. Dia mengajarkan dan melakukan ajaran sesat, sehingga penghasilan kami hilang lenyap begitu saja, dan mereka bawa dia ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah membiarkan Paulus dan Silas untuk mendapatkan dalam hukuman di dalam penjara itu. Mereka mengalahkan kuasa gelap karena mereka memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Allah melindungi mereka dan memberkati mereka. Allah membebaskan mereka dari dalam penjara. Seolah-olah mereka hidup di tempat-tempat bebas, bukan dalam penjara. Kaki mereka dimasukkan, masukkan itu kita di sini belum mungkin di penjara orang lakukan kan? Zaman Belanda mereka lakukan. Di lubang di meja ini bikin lubang dua, kalau dua orang berarti 4. Masukkan di dalam lubang itu dan langsung ikat dengan tangan. Jadi mereka tidak bisa bergerak. Paulus dan Silas diberlakukan seperti itu. Tetapi sekalipun kakinya ikat dan tangan ikat, tetapi mulut masih berbicara. Apa yang mereka lakukan? Di ayat sebelumnya, ayat 24, 25, 26. Di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Berdoa dan memuji Tuhan, sehingga kuasa Tuhan datang membebaskan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan dalam menghadapi tantangan. Allah tidak pernah membiarkan kita menghadapi hal itu. Bapak Ibu, tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini, persoalan-persoalan dunia hari ini, apa yang kita lakukan? Kita katakan itu sebagai jembatan untuk kita melihat Tuhan. Peristiwa hari ini, misalnya isu tentang corona hari ini, apa yang kita lakukan? Sisi lain kita hindari dan kita mawas diri, dan tapi sisi lain kita katakan berkat. Memang ini sesuatu yang tidak bisa terima ya, kalau kita katakan berkat orang Papua. Berkat dalam bahasa teologinya, sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan, tetapi kita dapat, itu namanya berkat. Tidak pernah kita kerja, tetapi dapat, itu berkat. Menyangkut dengan penyakit tidak orang Papua yang kerja kan? Nah, jadi kita harus katakan berkat. Dari virus ini itu menjadi jembatan untuk kita melihat Tuhan. Orang yang politik itu biasa bilang Barta itu apa? Jembatan toh, untuk dia menuju ke kekhususan. Ya, kalau tidak ada Barta, dia bisa masuk? Tidak. Jemaat Tuhan, virus ini menjadi jembatan untuk kita melihat Tuhan. Mungkin selama ini tidak pernah kita berdoa, selama ini kita tidak pernah ingat Tuhan, hanya jalan-jalan terus. Ingat, ini menjadi jembatan untuk kita melihat Tuhan, memandang Tuhan. Dan kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan, Tuhan jaga kita. Tetapi kalau kita berdoa saja, Tuhan jauhkan saya dari virus ini, Tuhan tolong saya dan batasi saya.
Jangan begitu. Bersyukur saja. Orang yang bersyukur dia akan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dia akan mampu mengalahkan. Karena dengan cara itu kita bisa mengalahkan apapun yang terjadi. Jadi siapakah yang dipelihara oleh Tuhan? Tidak sembarang orang. Hanya orang yang mengalahkan kuasa gelap. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Badi akan sampaikan, segala perkembangan hari ini adalah peperangan antara Roh Kristus dan roh dunia. Jadi pada saat dia mengalah, dia menciptakan dengan hal-hal ini supaya kita yang menghadapi. Setelah dia menghadapi peperangan dengan roh Allah dan roh gelap, kuasa-kuasa gelap itu, pada saat dia mengalah, dia buat cara lain ya, supaya kita yang menghadapi. Kalau hari ini kita tidak mengalahkan dengan iman kita ya, tetapi kita menghindari saja, tidak mampu kita mengalahkannya. Karena itu ya Tuhan, kita harus mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah percaya dan beriman? Ataukah saya ikut-ikut saja masuk gereja, ikut-ikutan saja disebut saya jemaat Berea atau anggota gereja Injil di Indonesia atau orang Kristen? Ya, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya dan beriman, karena iman yang mengalahkan dunia. Anda bisa baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Hanya orang-orang yang percaya dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan mereka bisa mengalahkan dunia. Siapakah yang dapat dipelihara oleh Tuhan? Hanya orang yang mengalahkan dunia. Pada saat itu Paulus dan Silas mengalahkan roh demon itu, Allah pelihara mereka. Karena mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Pekerjaan Tuhan yang besar itu. Dan itu siapkan diri kita baik-baik dan kita menghadap segala sesuatu ini dengan berlawanan kita, yaitu iman kita. Kita tidak bisa lawan dengan tangan kita. Kita tidak bisa lawan dengan sembunyi di kampung, di kota, atau di mana tempat tersembunyi. Tidak ada tempat yang nyaman bagi dunia hari ini. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang dapat perlindungan dari Tuhan, dari Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua dari ayat yang ke-25. Siapakah yang dipelihara oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang berdoa dan memuji. Dari ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hanya 2 orang saja, Paulus dan Silas, dalam penjara itu. Tangan mereka diikat dan kaki mereka masukkan dalam basungan, tetapi mulut mereka masih berbicara. Tidak bisa mereka melakukan kemampuan mereka untuk bebas dari itu. Apa yang mereka lakukan? Berdoa dan memuji Tuhan di tengah malam hari. Sehingga apa yang terjadi? Di rumah tahanan itu hancur berantakan karena kuasa doa dan pujian kepada Tuhan. Bukan alat berat yang masuk dan kusir. Kalau tentara Amerika, 1 orang tahan, pasti dia temannya datang dan hancurkan itu. Bantuannya datang dari luar masuk. Tetapi 2 orang ini, bantuannya dari mana? Dari surga datang. Karena mereka adalah orang percaya. Mereka berdoa dan memuji Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Masalah mereka hilang. Bapak Ibu yang dikasih
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya beberapa waktu yang lalu dengar di TV, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dia bilang, Indonesia tidak lakukan banyak cara, hanya cuma satu, berdoa saja. Berdoa saja. Mungkin Tuhan kasih ingatkan dia. Pasti kalau dia bicara yang lain, nah, kita punya obat ini, kita sudah ini lakukan, tetapi dia bilang apa? Hanya berdoa saja. Ya Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi hal ini. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Di tengah-tengah itu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Selalu bilang dari tempat ini, seorang pentua sahabat Yunani dia bilang, kalau kita bekerja, kita sendiri bekerja. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan bekerja. Kita bekerja sendiri, tapi kita berdoa, Tuhan bekerja. Karena peristiwa ini jemaat Tuhan, berdoa saja. Jangan lupa berdoa. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam tahanan, mereka diikat dan masukkan dalam tahanan. Tetapi apa yang terjadi? Kuasa Tuhan yang bekerja. Hanya mereka dua saja yang memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi semua yang ada di dalam tahanan itu semua bebas karena dua orang itu. Pasti orang Papua ini yang terbebas kalau Anda dan saya berdoa. Kalau kita berdoa, kita lihat satu bagian firman Tuhan. Kalau kita mau menjaga diri, apa yang kita lakukan? Jangan kita pergi ke kemana-mana. Karena peristiwa ini peristiwa dunia. Bukan dari saya bilang peristiwa lokal yang Papua itu. Ya. Kalau terjadi peristiwa beberapa waktu yang lalu, misalnya Rasmi dan Temo sekalian, kalau kita ke PNK, di sana mereka bilang kami siap terima warga yang datang dari pengungsi dari Papua Barat. Dan di sana masih ada tempat. Itu kan peristiwa lokal di Papua. Kalau hari ini, apakah mereka berani terima? Oh tidak, orang Indonesia tidak bisa masuk di negara saya. Nah, ini kan peristiwa dunia. Negara mana yang nyaman hari ini? Tidak. Kalau kita menjaga diri, apa yang kita lakukan? Berdoa. Menjaga diri dengan berdoa dan berpuasa. Matius 26 ayat 51. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Kalau kita mau menjaga diri, ya kita harus berdoa. Usir segala macam pencobaan dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 20. Jadi sini tidak dapat diusir hanya dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita takut, jangan kita panik dengan apa yang terjadi hari ini, tetapi beri kepada imanmu dan berdoa di sana. Karena iman akan menyelamatkan seseorang. Tapi kalau kita takut dan panik, ya, itu berarti kita belum punya iman di dalam hidup kita. Ya. Doa adalah minta tolong kepada Tuhan. Kita menghadap kepada dokter, Bapak tolong saya hari ini, saya sakit. Kalau kita langsung bicara, sakit apa? Kalau kita bicara apa? Kalau penyakit malaria pasti dia tolong. Kalau penyakit baru-baru dia arahkan ke rumah sakit atau di rumah. Tetapi kalau kita bilang, Bapak hari ini saya sakit corona, pasti dia datang, dia bisa ketemu. Oh, tidak, jangan. Begitu toh. Dokter juga dia takut. Jangan sampai saya kira saya toh. Tapi kalau kita datang, Tuhan tolong saya, apakah dia akan usir? Mazmur 34 ayat 16 dan 18 kita baca. Siapa yang dapat? Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Yang dapat cepat baca. Kita minta tolong kepada dokter, tidak akan tolong kita.
kalau peristiwa atau penyakit itu dia takutkan. Tetapi kalau kita minta tolong kepada Tuhan, dia akan mendengarkan. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menegakkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu terseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Baik, terima kasih. Telinganya mendengar kepada mereka yang minta tolong. Itu telinganya siapa? Tuhan mendengar. Kalau kita minta tolong, Tuhan tolong saya dari segalanya. Tapi ingat, kita minta tolong Tuhan berdasarkan modal yang ada pada kita. Modalnya apa? Iman. Kalau tanpa iman kita tidak berbuat apa-apa. Karena itu kita harus bertobat, percaya dan beriman kepada Kristus dan minta tolong kepada Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dia bisa mampu mengalahkan. Karena itu kita harus memposisikan dulu. Jadi waktu dibilang kita cari tempat zona aman dulu. Kalau kita sudah aman, kita berdoa. Ya, itu dengan alamat doa. Artinya kalau kita kirim barang dari sini ke DKI atau ke Wamena ke Bendungan Pita, ya kita kirim barang itu saja, barangnya sampai kepada orang itu atau hilang. Misalnya tidak ada taruh nomor alamat, nomor telepon dan nama orang yang penerima itu, kita kirim barang saja. Apakah barangnya sampai kepada orang itu atau tidak? Tidak. Barangnya hilang. Dari mana dan kirim ke siapa, dari siapa kepada siapa? Kalau kita kirim barang harus taruh alamat dulu. Misalnya kirim dari Denasialat, Abepura, jalan masuk di belakang Doko Citra, kirim kepada Liben, Wapdana di Oksibil, alamatnya ini. Ya, supaya orang yang mengantar itu dia langsung datang ke sana. Kalau kita kirim barang saja, barangnya tidak sampai kepada tangan orang. Alamat doa ini kita harus posisikan dulu, kita ada di mana baru kita berdoa. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan dan kita memiliki iman, kita berdoa kepada Tuhan, pasti dia akan dengar. Dan dalam sekejap saja dia akan melakukan di kuasanya. Paulus dan Silas, mereka adalah orang percaya, menjadi anak Tuhan, dan hidup mereka tidak kompromi dengan hal-hal yang negatif. Sehingga mereka berdoanya doa dan memuji Tuhan saja. Tahanan itu sudah berandakan dengan kuasa Tuhan. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita belum percaya Yesus, ya. Jadi doa itu kita komunikasi dengan Tuhan. Apa yang kita alami kita bawa pada Tuhan. Memuji Tuhan itu bagaimana kita mengandalkan Tuhan Allah yang besar itu. Ya, Dia Allah mendengar doa kita. Itulah Allah melihara mereka yang berdoa. Allah pelihara mereka yang memuji Tuhan. Ya, kita hari ini ibadah di gereja. Ya, hari Jumat. Kemarin ibadah di Kamis. Ya, hari Jumat kita bilang apa? Kita sudah perhatikan. Itu juga ketaatan pada firman. Ya. Jadi hal begini kita memiliki pengetahuan yang positif untuk kita mengatasi. Kita lari kepada Tuhan di rumah bersorak-sorak. Sudah berapa hari yang ini sudah membatasi, apalagi kita jalan keluar saja. Di mana itu ada, saya lihat di informasi media bahwa salah satu negara orang yang keluar pakai motor saja polisi langsung tilang bayar 700.000. Ya. Berarti sudah dibatasi, kita tinggal di rumah saja. Di situ apa yang kita lakukan? Kita berdoa memuji Tuhan. Ya. Berdoa saja memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tadi saya bilang, bersiwa hari ini menjadi jembatan untuk kita ketemu Tuhan. Tinggal diam dan memuji Tuhan. Mengapa 14 hari ini bermanfaat? Ya. Kenapa kami batasi ibadah? Ya, itu juga firman Tuhan, bisa lihat Keluaran 12 ayat yang ke-6.
14 hari kamu tinggal di rumah saja. Jadi saya ingat kembali ya,